Ini adalah satu fakta yang kamu harus dengar sebagai seorang investor. Bursa Efek Indonesia 5 tahun terakhir mengalami lonjakan jumlah investor yang sangat-sangat tinggi. Penggunaan SID itu baru rapi di tahun 2012, dan di tahun itu jumlah investor di Indonesia itu baru sekitar 200 ribuan orang. Dan di tahun 2020 jumlah investor di Indonesia itu mencapai 3.800.000-an orang. Jadinya pertambahan selama 8 tahun dari 2012 sampai 2020 itu hanya sekitar 3,6 juta orang aja. Akhir 2025 jumlah investor di Indonesia itu sudah lebih dari 20 juta orang. Jadi selama 5 tahun terakhir peningkatannya itu mencapai lebih dari 16 juta orang. Itu adalah peningkatan yang sangat tinggi selama 5 tahun terakhir. Investor yang banyak itu didominasi oleh orang-orang di bawah 30 tahun. Jadi bisa dibilang kebanyakan adalah Gen Z. Bahkan lebih dari 54%-nya itu adalah orang-orang di bawah 30 tahun. Jadi bisa disimpulkan bahwa ekosistem Bursa Efek Indonesia saat ini itu didominasi oleh orang-orang yang masih minim pengalaman dan juga orang-orang muda yang secara emosional mungkin masih belum stabil. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita sebagai investor, apalagi investor pemula, itu pertama harus memperkuat ilmu mengenai bagaimana membaca laporan keuangan, membaca situasi global, dan sebagainya. Itu harus ditingkatkan, jangan hanya ikut-ikutan influencer aja, tapi harus dikuatin fundamental pengetahuan kita. Jangan sampai kita jadi orang yang mudah digoreng. Orang-orang lama yang udah berpengalaman pasti dia punya trik-triknya gitu loh. Bahkan aku yakin investor-investor pemula ini banyak sekali yang belum paham apa itu right issue, apa itu stock split, dividen itu apa, kemudian bagaimana cara momentum yang pas untuk masuk, gimana sih lihat perusahaan berkembang atau bangkrut. Ya mungkin banyak dari kita yang belum bisa memahaminya secara akurat. Jadi jangan mudah terprovokasi dengan banyak-banyaknya isu, tapi mari perkuat juga investasi leher ke atas, ilmu-ilmu kita harus ditingkatkan, karena memang mayoritas di pasar saham kita itu didominasi oleh orang-orang yang masih minim pengalaman dan juga masih emosional yang belum stabil. Follow channel ini karena ke depan kita akan belajar tentang gimana cara baca fundamental saham, kemudian gimana prospek-prospek emiten-emiten, juga bidang-bidang apa yang potensial akan naik, dan gimana cara baca isu global, dan banyak hal lagi kita akan pelajari bersama-sama di sini. Jadi yuk belajar lagi.